Shalom semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Gumala dari mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Bentul Jakarta dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang bahasa Yunani ya, bagaimana kita memparsing bahasa Yunani baik itu perkataan maupun perkalimat. Nah, sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan dulu judul-judul materi yang akan saya bahas. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama ada present active indikatif, yang kedua ada second declension, dan yang ketiga ada first declension. Nah, next slide. Nah, sebelum kita masuk dalam parsing Yunani, kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi dasar dari setiap alfabet Yunani ini. Kita harus mengerti dan memahami setiap abjad dari Yunani ini dan mengetahui cara penulisannya bagaimana agar kita bisa memparsing bahasa Yunani dengan mudah dan cepat ya. Sebelum itu di sini saya akan baca dulu ya alfabet dari Yunani ini. Yang pertama di sini ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, psi, omega. Nah, ini yang menjadi dasar dari bahasa Yunani ini. Kalau kita tidak mengetahui atau menghafal ini, pastinya kita akan kesulitan dalam membaca dan memparsing bahasa Yunani ya. Oke, next slide. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk dalam parsing, kita juga harus mengerti ya rumus ini ya. Ini menjadi rumus dari parsing Yunani ini ya. Pertama di sini ada present active indikatif ini menjadi rumusnya yang ada 2 di sini ya. Ada 2 yaitu singular dan plural. Nah, di singular ini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya. Nah, orang pertama ini akhirannya itu omega ya, dan orang kedua ini akhirannya ace, orang ketiga ini akhirannya e. Nah, sedangkan di plural ini sama juga, ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, tapi berbeda dengan akhirannya. Di plural ini akhirannya itu orang pertama itu omen, kedua et, ketiga ausin. Nah, kita harus menghafal ini teman-teman agar kita bisa memparsing bahasa Yunani. Nah, next slide. Nah, ini yang menjadi rumus dari parsing ini ya. Kalau misalkan akhirannya ausin berarti dia berada di orang ketiga plural. Nah, kalau misalkan akhirannya e berarti dia berada di singular orang ketiga. Begitupun juga dengan akhirannya ace ya, dia berada di singular orang kedua. Nah, next slide. Kita masuk ke dalam kata benda dan gender ini ya. Kita juga harus mengetahui kata benda ini ada 3 ya, yaitu second declension, first declension, dan third declension. Nah, gendernya ini ada 3 yaitu maskulin, feminin, dan neuter. Nah, next slide. Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam soalnya ya. Masuk ke dalam soal. Yang pertama di sini ada PAI ya, PAI present active indikatif. Nah, yang pertama di sini ada pleposin, lambosin, legosin, pemposin. Nah, bleposin ini merupakan gabungan kata dari blepo dan osin. Yang artinya akhirannya osin berarti dia berada di orang ketiga plural. Yang artinya dalam bahasa Inggris itu days. Nah, begitu juga dengan lambausin ini ya. Nah, merupakan gabungan kata dari lampa dan osin. Nah, yang artinya dia berada di orang kedua plural. Yang artinya dalam bahasa Inggris itu they take. Nah, yang ketiga, legosin ini merupakan gabungan kata dari lego dan ausin. Nah, dia berada di akhirannya sin, berarti dia berada di orang ketiga plural, yang artinya itu dalam bahasa Inggris itu they say speak. Nah, yang berikut pemposin ini dia merupakan gabungan kata dari pempo dan ausin. Nah, yang artinya dia berada di orang ketiga plural, yang artinya dalam bahasa Inggris they said. Oke, next slide. Kita masuk dalam soal yang berikut. Second declension. Nah, saya baca dulu soalnya. Yaitu di sini ada O, Woiton, Antropon, Agusin, Tos, Dolos. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yaitu yang pertama di sini ada O. O ini berada di artikel nominatif maskulin plural. Yaitu artinya D dalam bahasa Inggris ya. Yang kedua, Uyoi. Ini berada di neuter nominatif maskulin plural. Yang artinya dalam bahasa Inggris itu sons. Nah, yang berikut ton. Ton ini berada di artikel generatif maskulin plural. Yang artinya itu of. Yang berikut
Antropon. Antropon ini berada di neuter genotatif maskulin plural, yang artinya dalam bahasa Inggris itu man. Nah, yang berikut agosin. Agosin ini berada di orang ketiga plural ya, yang artinya itu dalam bahasa Inggris lead. Toast. Toast ini berada di artikel ACC maskulin plural ya, yang artinya itu di. Yang berikut delos. Delos ini berada di neuter ACC maskulin plural ya, yang artinya itu dalam bahasa Inggrisnya itu servants. Nah, setelah itu kita menggabungkan seluruh kata-kata ini agar menjadi satu kalimat ya. Ini hasilnya, the sons of man is leading the servants. Nah, kita lanjut ke soal yang berikut. Nah, kita lanjut ke soal yang first declension. Nah, itu saya baca dulu soalnya ada propetes didaske irenen kai alepeyan. Nah, saya akan membahas satu persatu di sini, yaitu yang pertama, ini berada di artikel nominatif maskulin plural, yang artinya dalam bahasa Inggris itu de. Yang kedua, propetes. Propetes ini berada di neuter nominatif maskulin plural ya, yang artinya itu dalam bahasa Inggrisnya itu propet. Yang berikut, didaske. Didaske ini berada di orang ketiga singular ya, yang artinya itu he, she, it, they. Yang berikut, erenen. Erenen ini berada di neuter ACC maskulin singular ya, yang artinya itu dalam bahasa Inggris space. Kai ini merupakan kata penghubung ya, yaitu cons, yang artinya itu dalam bahasa Inggris and. Nah, alepean ini berada di neuter ACC feminim singular, yang artinya dalam bahasa Inggris itu thought. Nah, setelah itu kita menggabungkan seluruh kata ini menjadi satu kalimat ya. Nah, ini hasilnya, yaitu the proper teaching pace and thought. Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam soal yang berikut, yaitu first declension. Di sini saya baca dulu soalnya, ada blepe ho petes tom propetes te ecclesia. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama di sini ada blepe. Blepe ini berada di orang kedua singular, yang artinya itu she, he, it, she. Nah, yang kedua ho. Ho ini berada di artikel nominatif maskulin singular, yang artinya itu de. Yang berikut, mapetes. Mapetes ini berada di neuter nominatif maskulin singular, yang artinya itu describe. Yang berikut, ton. Ton ini berada di artikel ACC maskulin singular ya, yang artinya itu de dalam bahasa Inggrisnya. Yang berikut, propetes. Propetes ini berada di ACC maskulin singular ya, yang artinya itu dalam bahasa Inggris propet. Nah, yang berikut, T. T ini berada di ACC feminim singular ya, yang artinya itu de. Yang berikut, eklesia. Eklesia ini berada di neuter feminim singular. Neuter DL feminim singular yang artinya itu dalam bahasa Inggrisnya itu church. Nah, yang menjadi hasilnya itu, nah ini hasilnya. Setelah itu kita menggabungkan seluruh kata ini menjadi kalimat sama juga yang dari atas. Nah, ini menjadi hasilnya, the describe see the prophet in the court. Next slide. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.